Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai prediksi harga penutupan saham ABM Investama Tbk (ABMM) menggunakan metode LSTM. Yang di sini kami beranggotakan saya sendiri, Devin Tarianti, Melina Risdianti, Nadia Gasani, dan M. Farhan Abu Ruslan. Next. Dalam presentasi kami ini, kami akan membahas beberapa topik, yaitu untuk yang pertama terdapat latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk presentasi yang pertama, saya persilakan kepada Melina Risdianti. Oke, investasi saham semakin diminati karena potensi keuntungannya yang tinggi, namun juga memiliki resiko besar akibat fluktuasi harga. Salah satu cara untuk mengurangi resiko adalah dengan melakukan prediksi harga saham secara akurat menggunakan pendekatan berbasis data historis. Kemudian, harga saham PT ABM Investama Tbk atau ABMM sebagai perusahaan energi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi komoditas global dan faktor eksternal lainnya. Hingga saat ini, penelitian tentang prediksi harga saham ABMM menggunakan metode long short term memory atau LSTM masih terbatas. Padahal model ini efektif untuk data time series seperti harga saham. LSTM sendiri merupakan algoritma deep learning yang unggul dalam mengenali pola data historis dan mengatasi dinamika non-linear. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap relevan dan potensial dalam memodelkan prediksi harga saham ABMM agar membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat. Next. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama untuk membangun model prediksi harga penutupan saham ABM Investama Tbk atau ABMM menggunakan pendekatan long short term memory atau LSTM berbasis data historis. Dua, menganalisis performa dan akurasi model LSTM dalam memprediksi harga penutupan saham ABMM. Kemudian, mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan penggunaan model LSTM dalam penerapannya pada data saham, khususnya pada saham ABMM. Yang terakhir, memberikan gambaran kepada investor atau pihak terkait mengenai potensi penggunaan model deep learning sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan investasi di pasar saham. Next. Manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penerapan teknologi deep learning atau LSTM pada analisis dan prediksi data deret waktu di bidang keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran kepada investor, analisis saham, dan pelaku pasar modal mengenai potensi penggunaan model LSTM sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat dan berbasis data. Yang ketiga, memberikan gambaran dan panduan teknis bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang ingin menerapkan algoritma deep learning dalam analisis pasar saham menggunakan data historis. Dan yang terakhir, yaitu untuk menyediakan dasar pengembangan sistem prediksi harga saham berbasis kecerdasan buatan yang dapat diterapkan dalam sektor teknologi finansial atau fintech. Next. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan LSTM dalam memprediksi harga saham. Yang pertama yaitu oleh Yang dan Siahaan tahun 2024 yang berjudul Perancangan Sistem Prediksi Harga Saham Berbasis Website Menggunakan Algoritma Hybrid atau ARIMA LSTM. Menggabungkan ARIMA dan LSTM dalam sistem prediksi harga saham berbasis web, hasilnya menunjukkan bahwa potensi akurasi yang meningkat dengan MAPE sebesar 41,89%. Yang kedua, oleh Lubis dan Purba pada tahun 2022 dengan judul Prediksi Harga Saham menggunakan model LSTM berbasis deep learning, membandingkan LSTM dan Auto Arima untuk saham sektor telekomunikasi,
Hasilnya, LSTM lebih unggul untuk PT Indosat Tbk, sedangkan Auto Arima lebih baik untuk XL, Axiata, dan Telkom. Kemudian, yang ketiga, oleh Junastu dan Prasetyo tahun 2018 dengan judul Prediksi Harga Saham menggunakan metode LSTM atau Long Short Term Memory. LSTM diterapkan untuk saham sektor perbankan seperti BBCA, BBRI, dan lain-lain. Hasilnya menunjukkan MAPE rendah, yaitu 1,47% sampai 3,02%, membuktikan LSTM sangat efektif untuk data time series. Yang keempat, oleh Ruhunul Lutfi dan Rama Diansyah tahun 2025, dengan judul Model Deep Learning untuk analisis prediksi harga saham menggunakan metode Long Short Term Memory atau LSTM. Prediksi saham Astra Internasional menggunakan LSTM model menunjukkan MAE yaitu 1,44% dan RMSE yaitu 1,92% dan MAPE 1,45% yang menandakan akurasi sangat baik. Next. Kemudian yang kelima itu ada dari Budi Prasetyo DKK pada tahun 2022 berjudul Prediksi Harga Saham Syariah menggunakan Algoritma Long Short Term Memory atau LSTM. LSTM multilayer digunakan untuk memprediksi saham syariah. Model mencapai MAPE antara 1,51% sampai 2,66% dengan konfigurasi optimal berbeda tiap emiten. Kemudian yang keenam itu ada Mazaya Latifa DKK tahun 2022 dengan judul Prediksi Harga Saham Syariah menggunakan Algoritma Long Short Term Memory atau LSTM. Saham JLL diprediksi dengan LSTM 8 layer. MAPE yang dicapai berkisar 1,51% sampai 2,64%, menunjukkan akurasi tinggi dan efektivitas model. Kemudian selanjutnya ada dari Pipin DKK tahun 2023 dengan judul Prediksi Saham menggunakan Recurrent Neural Network atau RNN LSTM dengan Optimal Adaptive Moment Estimation. Model RNN LSTM optimasi ADAM diterapkan pada saham blue chip mencapai MSE 0,0109 dan MPE 1,74% yang menandakan error rendah dan akurasi tinggi. Kemudian ada Roshid DKK tahun 2024 dengan judul Penerapan Metode Long Short Term Memory atau LSTM dalam memprediksi harga saham PT Bank Sentral Asia. Saham BBCA diprediksi dengan LSTM 2 layar dense. Hasil evaluasi menunjukkan MAPE 0,71%, sangat akurat untuk membantu keputusan investasi. Next. Kemudian yang ke-9 itu ada Ferry Arinal dan Meli Puspita tahun 2025 dengan judul Peningkatan Akurasi Nilai Harga Saham menggunakan metode Long Short Term Memory atau LSTM pada PT Unilever Tbk. LSTM diterapkan untuk saham Unilever, hasilnya efektif dan membantu investor mengurangi risiko serta meningkatkan potensi keuntungan. Dan yang terakhir itu ada dari Raihan Faza Inaku dan Joko Chandra tahun 2023 dengan judul Implementasi Data Mining dalam Prediksi Harga Saham menggunakan metode Long Short Term Memory atau LSTM. Prediksi saham BBCA dengan LSTM dan data mining mencapai MAPE 4,11%, menunjukkan integrasi data mining dan LSTM mampu menghasilkan prediksi yang akurat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami menggunakan beberapa tinjauan pustaka, yaitu untuk yang pertama, Machine Learning dalam prediksi harga saham. Machine Learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang dirancang untuk belajar secara otomatis dari data historis. Algoritma Machine Learning memiliki kemampuan dalam mengenali pola tersembunyi pada data keuangan yang kompleks, sehingga mampu meningkatkan keakuratan dalam proses prediksi harga saham menurut Teixeira dan Barbosa 2024. Model mesin learning
yang digunakan dalam memprediksi harga saham, yaitu model linear hingga teknik ensemble seperti random forest dan algoritma berbasis margin seperti SPM. Lalu yang kedua yaitu deep learning dan time series. Pendekatan deep learning merupakan metode yang menonjol dalam time series, khususnya dalam memprediksi harga saham. Model-model seperti long short term memory atau LSTM dan get recurrent unit GRU dirancang untuk menangani data sekuensial dan mampu meningkatkan informasi jangka panjang. Selain itu, arsitektur lain seperti Convolutional Neural Network CNN juga telah diterapkan dalam analisis deret waktu untuk prediksi harga saham. Next. Kemudian ada Recurrent Neural Network atau RNN, merupakan salah satu arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk menangani data sekuensial atau deret waktu, seperti data harga saham, teks, dan sinyal. RNN memiliki memori internal yang memungkinkan informasi dari input sebelumnya digunakan dalam memproses input saat ini. Hal ini menjadikannya sangat efektif dalam memahami pola dan dependensi temporal jangka pendek dalam data, yaitu menurut Kumar dan Bhattacharya 2021. Kemudian long short term memory (LSTM) adalah salah satu arsitektur lanjutan dari RNN yang dikembangkan untuk mengatasi masalah vanishing gradient yang menghambat kemampuan RNN dalam mempelajari ketergantungan jangka panjang pada data berurutan. LSTM menggunakan struktur sel yang terdiri dari 3 gerbang utama, yaitu input gate, forget gate, dan output gate. Next. Next. Kemudian selanjutnya yaitu arsitektur dan mekanisme LSTM. Struktur LSTM menggunakan komponen bernama memory cell yang dilengkapi 3 gerbang pengatur, yaitu forget gate, input gate, dan output gate. Melalui mekanisme ini, LSTM dapat secara dinamis menyimpan, memperbarui, atau membuang informasi dalam memory cell sesuai kebutuhan, menurut Cholet 2018. Cholet 2018 dalam bukunya, yaitu Deep Learning with Python, menjelaskan bahwa LSTM lebih unggul daripada RNN konvensional karena kemampuannya mempertahankan informasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Untuk yang pertama, yaitu terdapat forget get dengan fungsi sebagai berikut, yang merupakan memiliki tujuan menentukan informasi apa dari sel state sebelumnya, CT-1, yang perlu dibuang atau dipertahankan. Maknanya, jika FT mendekati 0, maka informasi dihapus. Namun jika mendekati 1, maka informasi disimpan. Untuk yang kedua, yaitu input get dengan fungsi sebagai berikut, dengan tujuan memutuskan informasi apa yang akan ditambahkan ke sel state saat ini. Nanti akan dikalikan dengan IT kali CT sebagai bagian dari pembaruan sel state. Lalu kemudian yang ketiga yaitu cell state update atau pembaruan keadaan sel, di mana ini bertujuan untuk memperbarui cell state dengan menggabungkan informasi lama dan baru. Ini adalah inti dari kemampuan LSTM untuk menyimpan informasi dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir yaitu output gate atau gerbang keluaran. Ini bertujuan untuk menentukan apa yang dikeluarkan sebagai output dari unit LSTM. Next. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi model prediksi time series. Penilaian performa model prediksi deret waktu memegang peran krusial guna menilai tingkat ketepatan modal dalam menangkap pola data dan menghasilkan ramalan yang sesuai dengan nilai sebenarnya. Dalam bukunya Deep Learning for Time Series Forecasting, Brownlee 2018 menjelaskan bahwa MSE itu menghitung rata-rata kuadrat selisih antara nilai sebelumnya sebenarnya dan hasil prediksi
Sementara RMSE memberikan gambaran yang lebih intuitif karena satuannya sama dengan data asli. Adapun MAPE mengkuantifikasi kesalahan dalam bentuk presentase, sehingga memudahkan perbandingan kinerja model antara dataset yang berbeda. Dan berikut merupakan formulasi matematis ketiga metrik evaluasi, yaitu mean square error MSE, root mean square error RMSE, dan mean absolute percentage error MAPE. Next. Kemudian pasar modal dan pergerakan saham. Pasar modal merupakan bagian penting dari sistem keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk pengembangan bisnis. Saham sebagai salah satu instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi makroekonomi, kinerja perusahaan, serta sentimen investor. Menurut Tandelin 2010, halaman 45-60, pasar modal menyediakan mekanisme penting dalam alokasi dana dari pemilik modal ke sektor-sektor produktif melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah saham. Tandelin juga menekankan bahwa pergerakan saham dipengaruhi oleh informasi pasar yang bersifat tidak pasti dan seringkali bersifat spekulatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia Gasani. Selanjutnya yaitu investasi pada sektor energi di Indonesia. Sektor energi memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi pada sektor ini sangat dipengaruhi oleh harga komoditas global, kebijakan pemerintah, dan kestabilan politik. Perusahaan-perusahaan di sektor energi, khususnya yang bergerak di pertambangan batubara dan energi terintegrasi seperti ABM Investama, sangat bergantung pada dinamika global dan regulasi nasional. Sektor energi termasuk dalam sektor produksi utama dalam perekonomian makro. Kinerja sektor ini sangat penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional dan pertumbuhan PDB. Dalam konteks investasi, sektor energi menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, namun juga disertai resiko yang besar akibat volatilitas harga energi. Kemudian saham PT ABM Investama Tbk atau ABMM. PT ABM Investama Tbk ini merupakan perusahaan energi yang terintegrasi yang bergerak di bidang pertambangan, batu bara, logistik, dan rekayasa energi. Saham ABMM menjadi salah satu emiten yang aktif diperdagangkan di sektor energi. Bursa Efek Indonesia. Pergerakan harga saham ABMM sangat dipengaruhi oleh harga batubara internasional, output produksi, serta kinerja keuangan perusahaan. ABM Investama memiliki keunggulan dalam integrasi rantai nilai energi dan diverifikasi anak usaha. Next. Selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Jadi, yang pertama itu adalah jenis data. Jadi dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dengan pendekatan eksperimen, di mana penelitian kuantitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisis data numerik yang bersifat historis. Dalam hal ini, harga penutupan saham PT ABM Investama Tbk guna membangun model prediksi menggunakan algoritma long short term memory atau LSTM. Kemudian data ini kita ambil dari situs GitHub dengan link sebagai berikut yang menyediakan dataset historis harga saham PT ABM Investama Tbk. Kemudian untuk tahapan penelitiannya yaitu yang pertama adalah teknik mengumpulkan data, di mana data harga penutupan saham ABMM ini diunduh dari GitHub dengan format CSV. Data kemudian dibersihkan menggunakan Python dan Pustaka Pandas untuk menghilangkan nilai kosong.
Yang kedua, yaitu teknik analisis data, di mana data diubah menjadi format time series dan dinormalisasi dengan min-max scalar. Model LSTM dibangun menggunakan TensorFlow dan keras, lalu dilatih dengan parameter tertentu dan dievaluasi menggunakan RMSE dan MAPE. Yang ketiga yaitu interpretasi hasil, di mana prediksi dibandingkan dengan data aktual menggunakan grafik. Visualisasi ini membantu menilai akurasi dan efektivitas model dalam mengikuti pola harga saham ABMM. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Farhan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kita lihat dari gambar 4.1 yaitu visualisasi data historis harga saham ABMM dengan interpretasi grafik harga penutupan saham ABMM selama lebih dari 4 tahun menunjukkan pola pergerakan yang dinamis. Dimulai dari tren menurun dari kisaran harga 1.800 sampai 2.000 ke bawah 1.000, mencerminkan kondisi pasar yang kurang optimis. Selanjutnya, harga bergerak mendatar di level rendah sebelum melonjak tajam mendekati 5.000. Kemungkinan akibat sentimen positif seperti kenaikan laba atau harga komoditas. Setelah mencapai puncak, harga terkolerasi dan menjadi fluktuatif di kisaran 2.500 sampai 4.500, menandakan volatilitas tinggi dan sensitivitas terhadap dinamika pasar. Dengan karakteristik yang spekulatif dan pergerakan yang tidak linear, pemodelan prediksi harga menggunakan LSTM dinilai setelah mencapai puncak harga terkoreksi dan menjadi fluktuatif di kisaran 2.500 sampai 4.500, menandakan volatilitas tinggi dan sensitivitas terhadap dinamika pasar. Dengan karakteristik yang spekulatif dan pergerakan yang tidak linear, pemodelan prediksi harga menggunakan LSTM dinilai sangat tepat untuk menangkap kompleksitas pola ini. Next. 4.2 Preprocessing data dan normalisasi. Tahap preprocessing data dilakukan untuk mempersiapkan data historis harga penutupan saham PT ABM, Investama Tbk atau ABMM agar sesuai dengan kebutuhan model SDM yang akan dibangun. 4.2.1 Pemilihan kolom penting. Pada tahap awal dilakukan pemilihan kolom yang relevan untuk proses prediksi harga saham. Dalam penelitian ini, kolom yang dipilih adalah kolom close yang mempresentasikan harga penutupan saham setiap harinya. Kolom lain seperti open, high, low, adjusted low, close, dan volume tidak digunakan secara langsung karena fokus model adalah memprediksi harga penutupan. 4.2.2 Penanganan missing value. Selanjutnya dilakukan pengecekan missing value pada kolom close. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat missing values pada kolom yang digunakan. Dengan demikian, data dapat langsung digunakan tanpa proses imputasi atau penghapusan data. Next. 4.2.3 yaitu normalisasi data. Agar model STM dapat bekerja secara optimal, dilakukan proses normalisasi data. Normalisasi dilakukan dengan teknik min-max scaling yang mengubah skala data ke dalam rentang 0,1. Proses normalisasi bertujuan untuk mempercepat proses pelatihan model serta menghindari dominasi fitur tertentu akibat perbedaan skala. Dapat dilihat hasil dari normalisasi data tersebut yaitu sebagai berikut. Berdasarkan output di atas, dapat dilihat bahwa seluruh data telah berhasil dinormalisasi ke dalam rentang 0,1 sesuai dengan kebutuhan input model LSTM. Next. 4.3 yaitu arsitektur model LSTM dapat dilihat dari gambar di atas. Arsitektur model LSTM di atas model terdiri dari 3 lapisan atau layer utama yang terdiri dari 2 lapisan long short term memory atau LSTM dan 1 lapisan dense atau fully connected. Next. Yang pertama yaitu lapisan pertama adalah LSTM dengan 50 unit yang menghasilkan output berbentuk non 60-50. Artinya untuk setiap batch data, LSTM ini mengeluarkan urutan sepanjang 60 langkah waktu dengan 50 fitur di tiap langkah. Jumlah parameter trainable pada lapisan ini adalah 10.400.
yang mencakup bobot input, bobot recurrent atau state, dan bias. Yang kedua, lapisan kedua adalah LSTM1 yang juga memiliki 50 unit. Berbeda dengan lapisan pertama, lapisan ini tidak mengembalikan urutan melainkan hanya output akhir dari LSTM non 50. Lapisan ini memiliki jumlah parameter lebih besar yaitu 20.200 karena menerima 50 input fitur dari output lapisan sebelumnya. Yang ketiga yaitu lapisan terakhir adalah dense yang berfungsi sebagai layer output dengan hanya satu neuron karena model ini bertujuan melakukan prediksi satu nilai numerik harga penutupan saham. Outputnya berbentuk non satu dan memiliki 51 parameter. Kesimpulan terakhir yaitu secara keseluruhan model memiliki total 30.651 parameter yang semuanya dapat dilatih atau trainable, tanpa parameter non-trainable. Arsitektur ini cukup efisien dan umum digunakan dalam pemodelan time series berbasis LSTM, terutama untuk prediksi satu langkah ke depan pada data historis saham. Next. Selanjutnya adalah 4.4 yaitu evaluasi model. Setelah dilakukan pelatihan model long short term memory atau LSTM untuk memprediksi harga penutupan saham ABM, Investama, TBK atau ABMM, dilakukan evaluasi terhadap performa model menggunakan tiga metrik utama yaitu root mean squared error atau RMSE dan mean absolute error atau MAE dan koefisien determinasi atau R squared. Ketiga Ketiga metrik ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi dan sejauh mana model mampu menjelaskan variasi data dengan hasil yang ada di tabel berikut. Next. Yang pertama yaitu nilai RMSE sebesar 83.816 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model adalah sekitar 83 poin harga saham per hari jika dibandingkan dengan rentang harga saham ABMM yang berkisar 2.000 sampai 5.000. Nilai ini tergolong cukup kecil sehingga model dapat dikatakan memiliki performa yang baik. Yang kedua, nilai MAI sebesar 51,8682 menunjukkan bahwa rata-rata deviasi absolut antara harga aktual dan prediksi hanya sekitar 51 poin, yang juga menunjukkan tingkat error yang rendah. Yang ketiga yaitu nilai R square sebesar 0,9286 menunjukkan bahwa 92,86% variasi harga saham dapat dijelaskan oleh model LSTM yang dibangun. Nilai ini sangat baik untuk konteks prediksi harga saham yang secara alami sangat fluktuatif. Kesimpulan evaluasi model Kesimpulan evaluasi model, dengan demikian evaluasi model telah berhasil menghasilkan data yang optimal untuk pelatihan model LSTM yang pada akhirnya mampu memberikan performa prediksi yang sangat baik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadia Gasani. Selanjutnya yaitu visualisasi hasil prediksi. Setelah dilakukan proses pelatihan dan evaluasi terhadap model LSTM, langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan hasil prediksi model untuk mengetahui sejauh mana model dapat mengikuti pola pergerakan harga saham yang sesungguhnya. Visualisasi ini dilakukan dalam membandingkan antara data harga penutupan saham aktual dengan harga prediksi pada data latih training dan data uji testing. Dapat dilihat itu gambarnya data aktual itu data prediksinya mengikuti data aktual. Next. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan visualisasi hasil pada bab keempat, terlihat bahwa prediksi model LSTM itu cukup mengikuti pola dari data aktual pada data latih. Pada data latih, garis prediksi sangat dekat dengan data aktual, menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola historis dengan baik. Sementara pada data uji, meskipun terdapat sedikit deviasi antara nilai aktual dan prediksi, secara umum, model tetap mampu menangkap tren pergerakan harga saham dengan cukup akurat. Visualisasi ini juga mendukung hasil evaluasi kuantitatif yang dijelaskan pada subbab sebelumnya di mana R square
yaitu sebesar 0,9286 yang menunjukkan kemampuan generalisasi model yang baik terhadap data yang belum pernah dilihat. Dengan demikian, baik dari sisi visualisasi maupun metrik evaluasi, dapat disimpulkan bahwa model LSTM ini cukup efektif dalam memprediksi harga penutupan saham ABM Investama Tbk. Next. Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.